di satu company misalnya ada company 1.000 orang. Ya. Berapa sih IT-nya jumlah satu IT? biasanya. Paling IT-nya 2, 3, 5 lah paling banyak ya kan. Gimana caranya kalau misalnya semua bisnis proses itu dilimpahkan kepada IT untuk mengautomate? Selamat datang di acara Podcast MI TV. Hari ini kita akan berdiskusi tentang digital transformation dengan Nintex Platform. Nah, kalau kita bicara tentang digital transformation, tentu kita akan membayangkan perubahan-perubahan yang diakibatkan oleh teknologi digital. Nah, sementara sekilas tentang Nintex merupakan leader untuk digital process automation software yang memiliki complete solution mulai dari form, workflow, document generation, RPA, hingga digital signature. Nintex merupakan standar global untuk proses manajemen dan automation. Saat ini, lebih dari 10.000 perusahaan di 90 negara sudah menggunakan Nintex untuk mengakselerasi digital transformation dengan manage, automate, dan optimize proses bisnis. Saya Lavinia, dan bersama saya hari ini telah bergabung Bapak Andi selaku Regional Sales Director Nintex yang akhirnya pulang ke Indonesia setelah 2 tahun. Ya, apa kabar Pak Andi? Baik. Ya, bagaimana akhirnya setelah 2 tahun nih bisa kembali lagi ke Indonesia? Wah, kayaknya 2 tahun terakhir hidup saya jadi beda banget ya. Hidup saya jadi lebih banyak olahraga, lebih banyak di rumah. Jadi hashtag di rumah aja itu bener-bener ngena banget gitu ya. Terus saya lebih banyak main tenis, lebih banyak main golf. Terus paling kalau weekend ya nonton bola ya. Kerjaannya itu aja paling ya. Oke, jadi pokoknya selalu menyempatkan diri untuk refreshing dan olahraga. Nah, tadi kan disebutkan kalau di weekend nonton bola. Kalau boleh tahu, apa nih tim favoritnya? Tim favorit saya beneran pengen tahu. Iya. Tim favorit saya adalah Manchester United. Oh, mungkin boleh diceritakan kenapa memilih Manchester United ini dibandingkan dengan tim lain? Oke, jujur aja pas saat-saat ini ya Manchester United lagi kurang bagus ya. Tapi pas saya follow itu dari masih saya kecil, dari zaman Alex Ferguson masih jadi pelatih, itu benar-benar saya ngerasanya tim Manchester United itu sangat solid. Dari lini belakang, tengah, depan, semuanya pemainnya, teamworknya, moral spiritnya dan teamworknya mereka sangat-sangat bagus ya. Pemain-pemain favorit saya mungkin kayak dulu saya fans banget sama Ryan Giggs ya, Wayne Rooney, Nani, Berbatov, kipernya aja saya suka banget Edwin van der Sar waktu itu. Kalau nonton itu wah saya merasa excited banget ya, karena bener-bener kayak banyak sekali hal-hal yang unexpected, kayak last minute goal, menit ke 92, 93 itu bisa gol, bisa tiba-tiba kalah, seri, jadi menang gitu kira-kira ya. Jadi seru aja. Oke, kita udah tahu nih kesehariannya Pak Andi selama di rumah dan selama 2 tahun terakhir ini. Nah, kalau pekerjaan bagaimana? Selama pandemi ini, apakah terganggu atau tetap bisa berjalan dengan lancar? Of course, pertamanya kayaknya kita kurang biasa ya, karena kan biasanya saya travel tiap 2 minggu sekali saya naik pesawat ke negara satu, negara lainnya ya. Terus tiba-tiba di lockdown dan nggak bisa terbang kemana-mana. Jadi mungkin customer engagement-nya sedikit lebih berkurang, tetapi saya bisa ditunjang dengan kayak Zoom, Teams, telekonferensinya juga sangat lancar. Jadi kayak walaupun di 2 negara yang berbeda, tetapi saya bisa at least lihat face to face, at least bisa ada misalnya meeting 5-6 orang gitu ya, lihat face-nya semua gitu kan di Zoom ya, seperti kayak gitu. Nah, Nintex ini kita punya produk yang benar-benar menunjang untuk company-company digital transform company mereka. Jadi secara bisnis kita cukup solid, kita malah lebih maju dari tahun-tahun sebelumnya saat ini. Mungkin Pak Andi boleh diceritakan sekilas tentang Nintex, visi misinya apa, terus bagaimana sejarahnya, perkembangannya sejak dari awal berdiri hingga saat ini. Oke. Mission kita adalah to improve the way people work through process intelligence and automation. Nah, Nintex pertama kali berdiri kita di Australia tahun 2006.
waktu itu kita cuma punya produk satu, produknya adalah workflow aja, workflow on SharePoint waktu itu malah ya, di limit sangat-sangat narrow. Dan kemudian kita berkembang, kita mengakuisisi beberapa company waktu itu saat pertama kali Drawloop, itu adalah document generation produk kita, dan juga kita beli company yang bergerak di bidang proses ya, proses mapping, ProMap, dan kita juga membeli company RPA, membeli company digital signature, membeli K2 juga waktu itu, dan yang terakhir kita membeli Crayon RPA company juga, baru beberapa bulan yang lalu, masih fresh banget nih. Oke. Jadi kita punya banyak sekali produk. Kita tadinya yang dari satu produk menjadi kira-kira 9-10 produk kali sekarang. Oke. Kalau kita bicara tentang digital transformation, ini kan masih sangat general. Nah, apakah bisa diceritakan dengan lebih sederhana digital transformation, tapi khususnya dengan Nintex platform? Kalau bisa saya ibaratkan ya, itu digital transformation-nya produk-produk Nintex itu sama kayak bola. Bola itu, soccer tuh ada defender, ada midfield, ada attacker, 3 itu. Dan Nintex menganut 3 hal itu. Jadi kayak kita ada 3 step, manage, automate, optimize, 3 itu, ya kan? Jadi ibaratnya bola dibawa dari belakang ke depan mau attack ya. Jadi the first thing we need to do adalah kita map dulu all the process sehingga semuanya udah tertata rapih gitu. Kita tahu prosesnya apa aja, pelakunya ada siapa aja, berapa lama prosesnya, cycle cost-nya apa aja gitu. Maka kemudian kita step kedua masuk ke midfield, equal to automate ya dalam bahasa saya, adalah workflow, robotic process automation atau document automation. Jadi kita bisa memilih 3 hal itu, kita memilih salah satu atau salah 2 atau salah 3 supaya proses-proses itu diefisienkan menjadi memakai salah satu automation proses yang tersedia itu. Dan kemudian setelah automation itu terjadi, maka the last step adalah optimization, sehingga kita bisa tahu bottleneck-nya apa, kita cari tahu ya bottleneck-nya apa, sehingga bisa lebih efisienkan. Kalau misalnya proses itu terjadi, kita analyze 7 hari, gimana caranya kita merubah itu dari 7 hari menjadi 7 jam misalnya ya. Seperti itu. Nah, kemudian setelah kita tahu bottleneck-nya apa, kita tahu problemnya apa, maka kita bisa remap and re-automate and then re-optimize again. Jadi menjadi suatu ongoing continuous improvement process. Itu kira-kira. Oh, berarti kalau disamerikan bagaimana untuk setiap prosesnya di perusahaan kita mengkombinasikan ke-9 fitur dari Nintex platform ini. Betul. Oke. Nah, kalau boleh tahu mungkin boleh diceritakan juga kalau seandainya apa kelebihannya kita otomasi proses dibandingkan dibiarkan manual apa adanya? Oke, tentunya proses itu akan menjadi lebih efisien, tapi it's easy to say, it's very hard to do it ya. Nah, saya mungkin ambil contoh satu contoh ya, job interview, jadi recruitment proses di salah satu company ya. Start dengan job posting. Job posting, sebelum job posting itu ada terjadi approval dulu kan, nggak langsung tiba-tiba ada job posting, ada manager yang mesti approve, ada finance mesti approve budget dan segala macam, dan itu butuh workflow ya. Dan kemudian untuk nge-apply job ya, application itu kan butuh form namanya. Nah tentunya kalau bisa nggak lagi pakai yang manual, proses yang mesti kirim surat dan segala macam ya. Kalau bisa pakainya udah online sekarang ya, form. Nah kemudian untuk misalnya ada 1.000, ada 10.000 job applicants, kalau bisa di sortnya pakai RPA, nggak lagi pakai human being. Human being kadang-kadang bisa salah ya, bisa banyak errornya. Misalnya mereka lakukan 1.000, bisa ada 10-20 yang error, dan itu sangat-sangat mahal bagi company kalau ada error seperti itu ya. Kemudian job interview ada misalnya 3 level approval, 3 manager yang mesti interview kandidat kan. Nah itu pakai workflow, jadi nggak lagi ada kesalahan-kesalahan dari segi arrange meeting lah, scoring dan segala macam. Kalau misalnya satu manager lupa untuk put score gitu ya, diingetin sama workflow ya kan, seperti itu. Dan kemudian kalau misalnya udah mengerucut nih dari 1.000 applicants, ada 3 yang bakal di offer the job, maka generation untuk kontraknya itu memakai document automation.
Sehingga nggak lagi ada kesalahan-kesalahan, misalnya gaji salah ya, satu bulannya 10 juta menjadi 20 juta misalnya gitu kan. Nggak ada lagi seperti kesalahan-kesalahan yang silly mistake yang seperti begitu, ya kan. Semuanya bisa di-automate, ya kan. Dan kemudian udah jadi PDF, kemudian kita kirim ke kandidatnya dan memakai namanya digital signature juga, ya kan. Dan kemudian itu bisa lebih cepat daripada suruh kandidatnya datang lagi ke kantor, ya kan, datang lagi ke kantor, terus udah gitu ya mungkin nanti delay 1, 2, 3 hari lagi, kira-kira gitu. Nah, jadi itu mengakibatkan proses-proses yang rekrutmennya tadinya 1 bulan, 2 bulan bisa dipercepat menjadi mungkin 70% lebih efisien, menurut saya gitu. Itu yang terjadi, itu contoh-contoh yang simple ya. Ya. Berarti kurang lebih mulai dari proses approval, kita mau buka lapangan pekerjaan, Betul. kemudian rekrutmen, sampai akhirnya karyawan yang masuk, kalau misalnya diotomasi keseluruhan dengan Nintex, bisa berjalan dengan lebih efisien. Betul. Nah, jadi kalau misalnya disamerikan lagi nih, apa benefit menggunakan workflow, form, dan RPA? Menurut saya the whole point of automation adalah menjadikan proses itu menjadi sangat efisien. Ya, tentunya efisien itu nggak bisa langsung terjadi begitu aja, cepat gitu ya. Mungkin ongoing continuously improvement yang tadi yang saya bilang itu ya. The workflow itu mempercepat approval proses sehingga nggak ada lagi bottleneck. Jadi kalau misalnya mau parallel approval, silakan parallel approval, ya kan. Daripada mesti ada 1, 2, 3 step ya. Kalau bisa disebar 3 manager approve, kalau misalnya 2 manager approve ya maka ya udah approve gitu. Misalnya bisa dibuat rule seperti itu, ya kan. Dengan DocGen kita bisa meminimalkan error dari pembuatan dokumen. Ya, itu simple ya. Semua orang pasti ngerti ya. Dengan RPA kita bisa membuat proses itu lebih cepat. Misalnya human being copy paste itu bisa 1000 dokumen ya, bisa makan waktu mungkin 7 jam. Kalau RPA yang lakukan mungkin bisa jadi 7 menit. Itu drastic improvement in terms of time savings, ya. Dan memindahkan secara manual itu juga banyak mistake ya. Jadi mungkin hal-hal nggak itu. fokus. Betul Ya. seperti itu. Ya, kira-kira gitu. Oke, jadi otomasi proses ini membuat proses yang ada lebih efisien sehingga company bisa lebih fokus untuk mengembangkan perusahaan ya, kurang lebih seperti itu. Betul. Nah, kalau kita bicara tentang industri, saat ini perusahaan-perusahaan sedang terkena digital disruption yang cukup hebat. Nah, ada salah satu riset yang cukup menarik namanya Digital Vortex. Nah, ini adalah riset yang fokus untuk melihat bagaimana dampak digital disruption terhadap perusahaan. Nah, apakah Pak Andi pernah dengar tentang riset ini? Saya pernah dengar sih, cuma nggak terlalu detail banget. Jadi mungkin Nia bisa tolong kasih tahu saya, jelasin dulu kali mungkin apa itu. Oh, Ya, boleh. ya. Jadi, Digital Vortex merupakan riset yang fokus pada dampak digital disruption. Riset ini dilakukan oleh Global Center for Digital Business Transformation sejak tahun 2015 dan setiap 2 tahun terus diperbarui. Riset terbarunya yaitu Digital Vortex 2021 merupakan hasil dari survei yang dilakukan kepada 1.235 business leader mulai dari Februari 2019 sampai Februari 2021 ditambah dengan data venture capital investment. Jadi riset ini lumayan update dan memberikan gambaran digital disruption di industri saat ini dengan sudut pandang yang unik. Hal menarik dari studi ini, sejak 2015 sampai 2021 adalah perubahan posisi industri yang paling banyak terjadi di 2019 hingga 2021, yaitu saat terjadi krisis akibat pandemi. Nah, jadi banyak industri yang terpaksa mengadopsi teknologi supaya bisa tetap berjalan di tengah pandemi. Nah, menurut Pak Andi, bagaimana dengan industri-industri selama tahun 2019 sampai 2021 ini? Oke, menurut saya pribadi, industri yang paling berdampak ya di 2-3 tahun terakhir ini adalah menurut saya yang paling retail ya, nomor satu retail. Karena retail, toko-toko mesti tutup gitu ya. Jadi mereka mesti banyak sekali melakukan digitalization dalam hal e-commerce ya. Tadinya ada store
Alias yang di store toko, fisik, ya. sekarang ya jadi online store ya. Dan mereka dipaksa banget ya, quote unquote itu terpaksa mau nggak mau untuk merubah cara jual mereka menjadi misalnya pakai sosial media, pakai Instagram, sekarang juga banyak TikTok ya, bisa jualan juga melalui TikTok, dulu Facebook, bahkan WhatsApp group juga bisa jualan sekarang ya. Jadi lebih dipaksa, tapi menjadi profitable karena cost-nya lebih rendah ya kan. Iya. Yang kedua yang saya lihat adalah education. Education itu menjadi home learning zaman sekarang. Dikit-dikit learning from home, dikit-dikit sekolah itu diliburkan menjadi pakai Zoom, bukan diliburkan, sorry, to say, menjadi pakai Zoom ya, merubah ya. Tapi dari survei saya beberapa teman di Singapura, mereka adalah guru-guru ya, guru-guru yang elementary school gitu. Mereka justru mengalami kesulitan. Jadi yang mengalami kesulitan itu sebenarnya bukan muridnya untuk belajar, tetapi gurunya justrunya mengalami kesulitan karena biasanya belasan tahun, puluhan tahun mereka ngajar dengan fisik gitu ya. Jadi kalau muridnya nggak perhatian nggak perhatian, tiba-tiba langsung bisa yang George, Michael gitu ya, misalnya bisa gitu ya. Kalau sekarang susah, melalui Zoom dia ada 30-40 student, walaupun videonya ada ditampilin gitu ya, tetapi tetap aja mereka yang struggle justrunya ya. Nah, mereka mesti belajar untuk mengadopsi teknologi itu dan kemudian mengevolve cara pengajaran mereka ya. Yang ketiga menurut saya adalah health. Ya, sekarang banyak sekali telemedicine. Ya, kalau di Indonesia ada yang namanya Hellodoc ya. Iya, ya ada. Kan? Mereka menciptakan teknologi supaya dokter-dokter itu nggak lagi ada physical touch dengan pasien. Iya, membantu juga karena kan sejak pandemi ini, apalagi waktu lagi tinggi-tingginya, itu kapasitas rumah sakit juga full. Jadi dengan adanya telemedicine ini membantu. Jadi yang memang nggak terlalu parah bisa di rumah. Nah, yang memang butuh oksigen bisa di rumah sakit supaya bisa jadi lebih banyak yang diselamatkan. Betul. Tetapi kan kalau bagi dokternya, kadang-kadang dokter yang tradisional itu mengalami kesulitan. Karena gimana caranya mengakses pasien tanpa ada physical touch, misalnya dengkulnya sakit ya, dengkulnya sakit, gimana caranya supaya kita bisa akses dengkul itu bagaimana tanpa memegang, itu kan bingung kan. Jadi itu yang menjadi challenge di industri pada saat ini menurut saya, tiga industri itu. Oke. Nah, lalu berdasarkan hasil survei ini juga ada yang 1.200 orang tadi. Nah, 90% responden mengatakan digital disruption sangat berdampak terhadap kelangsungan usaha serta apapun strategi yang dilakukan, peningkatan performa digital berbanding lurus dengan peningkatan performa keuangan perusahaan. Nah, menurut Pak Andi bagaimana tentang hal ini? Menurut saya setuju banget karena saya kan punya customer di berbagai negara, nggak cuma di Indonesia, di Singapura, tapi ada juga di Jepang, di Korea, di Hong Kong, dan sekitarnya. Ya. Dari survei saya, kalau bagi mereka yang mengadop teknologi dalam digital transformation journey-nya mereka, semakin cepat mereka mengadop, maka financial performance mereka itu menjadi lebih baik, walaupun dalam keadaan yang susah seperti 2 tahun kebelakang yang kita baru alamin ini gitu ya kan, itu directly proportional. Tapi menurut saya di Indonesia acceleration-nya jauh lebih bagus menurut saya daripada di negara-negara sekitarnya, misalnya Singapura, mereka mungkin udah lebih maju daripada Indonesia beberapa tahun yang lalu, tapi Indonesia menurut saya bisa menyaingi. Iya, karena terpaksa untuk mengadopsi teknologi yang tadi yang manual sekarang digantikan semua. Betul. Ya, masalah kira-kira swab test saja ya, saya waktu itu sebelum kesini mesti ada PCR test, registration dan ngantrinya tuh lama banget. Menurut saya lebih lama, bukan menurut saya, ada orang yang ngantri juga orang Indonesia. Menurut mereka di Indonesia swab testnya itu lebih cepat, efisien malah daripada di sana gitu. Ya, jadi menurut saya Indonesia bisa mengovertake lah.
Iya. country-country yang lebih maju. Belakangan ini juga kan kita ada vaksin. Nah, itu Iya. juga sebelum datang kita biasa daftar dulu dengan digital form, Betul. kemudian jadi datang lebih cepat, Betul. udah diatur untuk kuotanya masing-masing jam. Iya. Oke. Nah, kalau kita lihat dari rate akselerasinya, kemudian digital transformasi yang dilakukan perusahaan, nah tentu ada tantangan yang dihadapi oleh perusahaan. Nah, menurut Pak Andi, apa aja sih tantangan yang dihadapi perusahaan untuk melakukan digital transformation? Oke, menurut saya sebenarnya ada 3 hal. Nomor 1, bahasa kerennya lack of alignment. Ya, problem yang dihadapi company-company. Lack of alignment itu artinya gini, proses-proses yang udah ada berjalan, tetapi nggak di map, gitu ya. Maka yang terjadi adalah finance department bisa dengan proses yang sama bisa beda prosesnya dengan IT department. IT department bisa beda dengan HR department. Ya, seperti itu. Dan kalau tanya sama CIO-nya, biasanya CIO-nya tuh nggak tahu jumlah prosesnya tuh berapa sih dalam satu company-nya. Itu mereka nggak tahu. Kayak ya udah prosesnya tuh udah berjalan puluhan tahun. Ya udah, kenapa di fix kalau misalnya mereka nggak ada problem? Gitu. Nah, alignment itu mengakibatkan kalau misalnya nanti mau step 2, bagaimana caranya bisa mengautomate kalau kita aja nggak tahu prosesnya itu apa aja di dalam company. Siapa aja yang melakukan, berapa cycle cost dan cycle time-nya, ya kan? Nomor 1. Yang kedua adalah lack of resource. Lack of resource itu ngomongin di mana company-company itu banyak beli produk IT yang sangat-sangat technical, tetapi nggak ada yang bisa make. Jadi IT resource-nya itu kurang. Nah, kalau misalnya kita ngomongin perbandingan, di satu company, misalnya ada company 1.000 orang, Ya. berapa sih IT-nya jumlah satu IT? biasanya. Nah, paling IT-nya 2, 3, 5 Iya. lah paling banyak ya kan. Gimana caranya kalau misalnya semua bisnis proses itu dilimpahkan kepada IT untuk mengautomate? Itu kan sangat-sangat gimana ya, bisa ngantrinya panjang banget ya. Iya. Sangat-sangat nggak wise menurut saya gitu. Nah, sekarang gimana caranya kita merubah hal itu menjadi business user bisa mengadopsi teknologi itu yang ada. Ya kan? Yang ketiga adalah lack of capability. Nah, lack of capability ini bertolak belakang sama lack of resource. Tadi ngomongin human, nah sekarang ngomongin yang business user yang mau membeli software, membeli tools yang quote-unquote gampang, tapi nggak powerful enough untuk digital transformasi secara enterprise, ya kan? Kalau untuk SMB mungkin oke, tapi bagi enterprise kita mau produk yang benar-benar robust dan secure at the same time kan, yang bisa scalable juga, ya kan? Ya seperti itu. Jadi ya menurut saya 3 hal itu yang menjadi challenge bagi company-company. Ya, berarti kalau disamerikan, yang penting kita harus tahu berapa banyak proses yang ada di company, Betul. lalu bagaimana resource-nya, dan juga bagaimana kita mengalokasikan untuk teknologi yang digunakan. Iya. Balik yang kayak tadi saya bilang, ada 3 step: manage, automate, optimize. Itu yang perlu digarisbawahin. Ya. Oke, nah jadi pertanyaan terakhir nih Pak Andi. Oke. Nah, jadi untuk perusahaan-perusahaan yang mau melakukan digital transformation tapi masih banyak kekhawatiran, khawatir salah pilih produk, kemudian khawatir dengan dananya, pokoknya masih banyak hal-hal yang dikhawatirkan. Nah, apa pesannya bagi perusahaan-perusahaan ini supaya bisa melakukan transformasi digital? Oke, menurut saya company yang berhasil berdigital transformation itu mereka punya 3 hal ini. Ya. Nomor 1 adalah concept of the power of now. Mereka nggak nunggu lagi besok, lusa, minggu depan. Ya. Yang kedua, mereka start small tapi terus berevolusi. Ya, start now, start small, tapi juga mengadop teknologi yang easy to use but powerful at the same time. 3 hal itu. Oke, jadi dapat disimpulkan digital disruption saat ini sangat terasa bahkan untuk hal-hal dalam kehidupan sehari-hari. Dan Nintex Platform dengan pengalaman 16 tahun membantu perusahaan untuk melakukan digital transformation bisa menjadi salah satu solusi. Nah, jadi untuk Bapak Ibu yang mau mencoba melakukan digital transformation, nah, bisa mulai dulu dengan hal-hal yang kecil dan bisa juga menghubungi MII untuk berdiskusi.
MII merupakan premier partner di Indonesia yang merupakan level partner tertinggi di Nintex. Terima kasih atas kesediaan dan kehadiran Pak Andi di studio kami hari ini. Sama-sama, terima kasih. Ya, semoga apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat. Kami juga mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan sampai jumpa di podcast MII TV selanjutnya. Let's start digital journey now.